Di muka bumi terdapat lautan, gunung, dan lembah dengan jumlah yang hampir tak terhitung saking banyaknya. Begitu pula dengan gunung-gunung di muka bumi yang sangat banyak, mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Namun tahukah tuan-tuan sekalian, tapi ada satu gunung yang diciptakan Allah secara misterius, dan konon katanya merupakan gunung yang tersembunyi di muka bumi ini. Gunung tersebut ialah Gunung Jabal Qaf. Dikatakan bahwa Gunung Jabal Qaf ini adalah gunung yang terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh muka bumi, di mana gunung lain adalah urat-uratnya. Atau bahasa lain, Gunung Qaf adalah raja dan gunung-gunung yang lain adalah rakyatnya. Mungkin dari kalangan kita banyak yang bertanya, seperti apa bentuk dan ukuran Gunung Qaf? Dan benarkah Jabal Qaf gunung terbesar di muka bumi? Oleh karena itu tuan-tuan sekalian, simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Qaf merupakan sebuah gunung gaib yang tidak diketahui keberadaannya yang tertulis dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri, Gunung Qaf diabadikan dalam sebuah surat Qaf. Tapi sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Dalam sebuah riwayat, kala itu ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam yang sedang bertamu ke rumah Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah. Kata Abdullah, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Dengan beberapa gunung ya Abdullah." Lalu Abdullah bin Salam bertanya kembali, "Lalu dengan apa gunung itu dikokohkan?" Rasulullah menjawab, "Dengan Gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Jadi rupanya tuan-tuan sekalian, warna langit biru yang kita lihat selama ini rupanya dikarenakan dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Qaf yang gaib ini. Serta Gunung Qaf ini juga dijaga oleh para malaikat. Ketika Gunung Qaf sudah tidak bisa berdiri dengan kokohnya, maka bumi dan seisinya akan berguncang hingga manusia pun tidak bisa selamat. Nah, mengenai keberadaan gunung tersebut, Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani pernah mengatakan bahwa gunung ini adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Dan gunung tersebut terletak antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Dan ada juga yang mengatakan Gunung Qaf terletak di daerah daratan Yaman. Ada juga yang mengatakan Gunung Qaf ini berada di sebelum Persia, dekat tembok Yajud dan Ma'jud. Jadi menurut Syekh Muhammad, di tempat itu hidup para wali Allah dari golongan Rijalul Gaib atau lelaki-lelaki gaib. Berjumlah sekitar 70 orang kata Syekh. Semua penduduk Gunung Qaf adalah para laki-laki soleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih hidup untuk beribadah saja. Konon katanya tuan-tuan sekalian, tidak jauh dari Gunung Qaf tersebut terdapat sebuah pulau bernama Pulau Al-Khaidir, tempat bertemunya dua air arus laut dan sungai. Nah, di pulau itulah Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Selain itu, Gunung Qaf terdapat juga Gunung Naun. Gunung Naun terletak daerah paling timur dunia. Ada yang mengatakan daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Namun Gunung Naun merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Qaf. Perbedaannya adalah jika Gunung Qaf penduduknya semua kaum laki-laki, sedangkan Gunung Naun merupakan penduduknya berjumlah 30 orang, dan itu semua kaum wanita. Mereka semua merupakan para miratul gaib atau perempuan yang gaib. Yang jelas tuan-tuan sekalian, baik Gunung Qaf, Gunung Naun, Bukit Merah, Pulau Al-Khaidir, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat dan berbagai alam para wali Allah lainnya, hanya para wali dan orang-orang soleh saja yang bisa pergi ke sana. Gunung Qaf kotanya para wali. Ini menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Raja Zulkarnain mengetahui keberadaan Gunung Qaf ini. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat tak hanya mengetahui, tapi Raja Zulkarnain pernah menaiki gunung tersebut. Dikisahkan bahwa pada suatu hari Raja Zulkarnain naik ke atas bukit Qaf dan bertanya kepadanya. Kata Raja Zulkarnain, "Hai Jabal Qaf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil.
Coba ceritakan kepada aku kekuasaan Allah yang demikian itu." Maka Bukit Qaf menjawab, "Di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan. Ditambah pula oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan." Memang bukan es atau salju. Dimaksudkan air yang dibekukan adalah sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah, kata Bukit Jabal Qaf. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, bukan hanya Raja Zulkarnain yang pernah melihat Gunung Qaf tersebut, namun Nabi Muhammad SAW juga pernah melihatnya. Dikisahkan bahwa pada tanggal 27 Rajab, tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang berarti beliau telah berumur 51 tahun. Beliau dipanggil Allah dan menghadap keharibaannya dengan Isra dan Mi'raj sebagai wahana yang menyampaikan maksud tersebut. Padahal perjuangan Islam di kala itu menghadapi ujian yang maha berat, gangguan dan hinaan semakin hebat. Dengan demikian, peristiwa Isra Mi'raj itu dimaksudkan untuk menambahkan kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus Allah di tengah-tengah manusia yang menyampaikan risalahnya. Ketika Rasulullah SAW menjalani Isra Mi'raj itulah, beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar yang kita sebut dengan Gunung Qaf. Ia berada pada sebuah padang perak mengkilat yang menghampar. Di belakang gunung itu masih ada 7 gunung lainnya, dan di belakangnya terdapat suatu kota. Di antara kota-kota itu ada yang berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam seraya memuji atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan dengan Rasulullah SAW. Sampai di sana Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, kata Nabi, "Siapa kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian." Begitu sapa Rasulullah dari awal perjumpaan. Maka seorang pemimpin mereka tampil ke muka menerangkan jati dirinya. "Kami merupakan komunitas kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam. Namun setelah beliau wafat, terjadilah huru-hara dan perpecahan di antara Bani Israel sehingga membuat berbagai bencana yang begitu dahsyat. Pada masa itu tak kurang dari 43 nabi terbunuh, sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian ya Rasulullah menyadari terjadinya kericuhan seperti itu, kira-kira 200 orang yang ahli ibadah dan berzikap zuhud tampil untuk membenahi masyarakat. Maka digelarlah amar ma'ruf dan nahil mungkar. Namun Bani Israel malah menghabisi mereka ya Rasulullah. 200 orang itu dibunuh dalam 1 hari. Setelah periode tersebut, keadaan masyarakat terjadi lebih runyam lagi. Keonaran muncul di mana-mana dan tampak sudah sulit dipadamkan. Dari sebab itu tidak mampu lagi kami mengulangi bencana di skala lini itu. Kami berdoa kepada Allah dan menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam keselamatan akidah kami ya Rasulullah. Dan ketika kami masih berdoa, itulah tiba-tiba hamparan tanah yang berada di hadapan kami terkuak lebar. Kemudian kami terperosok ke dalamnya. Dan setelah terperosok sampai dasar bumi, kami berada di sana selama 18 tahun. Dan setelah itu baru kami bisa keluar menuju tempat ini. Sebelum kesemuanya terjadi, Nabi Musa alaihissalam telah berpesan kepada kami bahwa jika saja kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu engkau yang akan diutus pada akhir zaman, hendaklah kalian sampaikan salamku padanya. Serta Nabi Musa juga berpesan kepada kami ya Rasulullah agar engkau mempelajari kami mengenai Al-Quran, sholat, puasa, berjumatan dan hukum-hukum yang lainnya. Maka pada kesempatan pertemuan ini ya Rasulullah, izinkan engkau mengajari kami. Mereka pun diajari oleh Rasulullah mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tuan-tuan sekalian, Rasulullah berkeliling melihat kehidupan mereka. Dalam perjalanan inilah beliau melihat banyak keganjalan yang belum pernah dilihatnya selama ini. "Mengapa rumah kalian selalu terbuka siang dan malam tidak pernah kalian tutup?" tanya Rasulullah. Mereka menjawab, "Kami merupakan suatu komunitas kaum yang sangat aman. Tidak pernah terjadi keributan sama sekali, baik mengenai harta ataupun yang lain.
Dengan demikian kami tidak memerlukan penjaga keamanan, kata orang tersebut kepada Rasulullah. Namun, saya melihat rumah kalian begitu rapi dan tipenya sama. Mengapa? Kata Rasulullah. Masyarakat di sini, kata mereka, merupakan suatu komunitas satu hati. Duduk pun sama rendah dan berdiri sama tinggi. Berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Tidak seperti perumahan yang ada di dunia. Kendati dalam tipe yang sama, namun menjadi rumah sangat semeraut. Tersebab hati mereka yang sangat serakah dan mengandungi dunia, kata orang tersebut. Lalu, mengapa pula masjid kalian begitu jauh dari perumahan? Tanya Rasulullah lagi. Mereka menjawab, tiada lain agar menambah pahala kami ya Rasulullah. Di mana seseorang yang berangkat ke masjid dari tempat yang jauh, pahalanya akan melebihi mereka yang berada dekat dengan masjid. Itulah tujuan kami ya Rasulullah, tegas mereka kembali. Kemudian, mengapa jika saja terdapat salah satu anggota keluarga yang mati, mereka selalu dikuburkan di depan rumah? Penduduk di sana menjawab, kebijakan itu ya Rasulullah tiada lain agar kami dalam mengarungi kehidupan dunia ini selalu ingat terhadap maut yang selalu mengintai setiap waktu. Dengan demikian, kami akan selalu beramal kebajikan sebagai persiapan apa yang terjadi setelah maut merenggut jiwa kami. Begitulah jawab mereka. Kemudian pertanyaan Rasulullah selanjutnya, mengapa aku lihat kalian tidak pernah tertawa? Sikap yang demikian itu tiada lain karena kebanyakan tertawa akan mengesatkan hati ya Rasulullah, sehingga lama-kelamaan akan tertutup hidayah. Demikianlah sikap kami, wahai Rasulullah, tegas mereka kembali. Lalu, adakah kalian juga bercocok tanam di sini? Ada ya Rasulullah, kami juga bercocok tanam. Namun setelah itu kami serahkan saja kepada Allah sampai datangnya hari panen. Dan ketika hari panen itulah kami berkumpul bersama untuk mengambil sebagai kecil panenan itu. Kemudian kami biarkan saja sisanya yang tertinggal lebih banyak, jawab mereka. Lalu adakah kalian memiliki binatang ternak? Ada ya Rasulullah, seluruh binatang ternak kami selalu berada pada padang Sahara. Hanya saja, jika kami memerlukan 1-2, kami langsung mengambil seperlunya. Kemudian sebagian besar yang lain kami tinggalkan begitu saja di sana, jawab mereka. Kemudian aku melihat, kata Rasulullah, mengapa wajah-wajah kalian memucat? Tidak lain ya Rasulullah, perubahan warna tersebut karena seluruh masyarakat kami merasa takut sekali atas kematian. Dalam arti bukan karena menyintai kehidupan dunia. Namun ya Rasulullah, amal-amal kami yang kelak sebagai bekal di akhirat nanti, kami merasa belum cukup menghadapi huru-hara di belantaran kiamat nanti. Begitulah mereka menguraikannya. Maka timbullah pertanyaan terakhir dari Rasulullah. Kata Nabi, adakah sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian? Mereka menjawab, rata-rata dalam masyarakat kami akan terjadi kematian 1 orang dalam jangka setahun, tidak lebih ya Rasulullah. Setelah berdialog ini selesai, Rasulullah pun segera berpamitan untuk meneruskan perjalanan bersama Jibril alaihissalam. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa riwayat yang mengenai ulasan misteri Gunung Jabal Qaf yang pernah digambarkan dan diceritakan Rasulullah dan juga dari sumber lainnya. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa, tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya di akhir kata saya hanturkan terima kasih serta sampai jumpa di video selanjutnya tuan-tuan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.